memperoleh sertifikat merek resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Oktober 2024 yang memberikan Nona Susan hak eksklusif untuk menggunakan merek ini dalam usaha Nona Susan. Merek ini merupakan hasil kreativitas kami sendiri yang kami kembangkan untuk menciptakan identitas bisnis yang unik dan kompetitif. Oleh karena itu, kami berhak menjalankan usaha tanpa merasa ditekan oleh pihak yang lain yang meskipun telah lama beroperasi dan tidak memiliki legalitas formal atas mereknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Yang terhormat Ibu Rani Kartika, SH MKN, para dewan juri, rekan-rekan debat, dan teman-teman semua yang ikut berkontribusi dalam debat pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Deswita Faradila Putri selaku pembicara pertama. Di sini ada rekan saya, Septia Jumanda sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan argumen dari tim kami dan menyanggah argumen dari tim lawan. Lalu ada juga rekan saya, Ferdi Arman, sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumen dari tim kami dan akan menyampaikan ringkasan serta kesimpulan dari argumen kami. Dan yang terakhir ada rekan saya, Cleo Taranata, yang juga akan berkontribusi dalam debat kali ini. Selaku pembicara pertama dari tim kontra, izinkan saya menyampaikan poin-poin penting secara garis besar. Mengapa tim kami selaku pembela Pak Wira dengan tegas menuntut dan menyatakan bahwa merek mie ngacoan yang diluncurkan oleh Nona Susan memiliki kesamaan nama yang signifikan dengan merek warung mie ngacoan milik Pak Wira. Kesamaan yang jelas dapat membingungkan konsumen yang seharusnya dilindungi dari praktek yang dapat menyesatkan. Sejak pembukaan outlet tersebut, Pak Wira telah mengalami kerugian material yang nyata. Banyak pelanggan setia yang beralih ke outlet baru yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan reputasi usaha yang telah dibangun sejak 2018. Kami berpendapat bahwa Nona Susan mendaftarkan mereknya dengan etiket tidak baik, mengingat adanya kesamaan yang jelas dan potensi penipuan terhadap konsumen. Tindakan ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan para pihak lain, serta melanggar etika dalam berbisnis. Menyatakan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan perlindungan terhadap merek yang sudah terkenal. Jika warung mie ngacoan sudah dikenal oleh luas dengan publik, maka hak-hak Pak Wira sebagai pemilik merek tersebut harus dilindungi dari penggunaan nama serupa oleh pihak lain. Mie ngacoan milik Nona Susan. Ini adalah langkah adil demi keberlangsungan bersama. Terima kasih. Kami ingin menegaskan bahwa usaha Nona Susan tidak bertujuan untuk meniru atau merugikan pihak manapun, termasuk usaha milik Pak Wira. Produk Nona Susan adalah wujud dari inovasi dan semangat Nona Susan untuk bersaing secara sehat di pasar. Kami percaya bahwa persaingan usaha yang sehat adalah landasan pertumbuhan ekonomi yang adil. Kami meminta pada semua pihak untuk menghormati aturan hukum yang berlaku dan melihat bahwa usaha Nona Susan telah memenuhi kewajiban legal. Dengan ini, kami siap mempertahankan Nona Susan untuk membuktikan Nona Susan berada di pihak yang benar. Terima kasih. Tetapi tindakan Nona Susan terhadap klien kami telah menyebabkan kerugian material dan imaterial. Setelah Nona Susan membuka outlet restoran cepat saji yang memiliki kesamaan persis dengan outlet klien kami, itu menimbulkan kebingungan konsumen. Kesamaan antara mie ngacoan dan warung mie ngacoan berpotensi menyesatkan konsumen, terutama karena keduanya berada dalam industri yang sama, yaitu restoran cepat saji dengan menu mie pedas. Nona Susan tidak ada kesengajaan untuk meniru. Nama mie ngacoan yang digunakan Nona Susan memiliki slogan, konsep bisnis dan pendekatan yang berbeda dengan warung mie ngacoan milik Pak Wira. Tidak ada bukti bahwa Nona Susan secara sengaja meniru merek atau merancang merek usahanya untuk mengganggu bisnis Pak Wira. Terima kasih. Tadi dibilang kalau misalnya Nona Susan itu tidak punya niatan memiliki etikat tidak baik dalam mendaftarkan bisnis tersebut. Tapi Nona Susan mendaftarkan merek dengan nama mie ngacoan. Sedangkan Nona Susan itu telah mengetahui warung milik Pak Wira dengan nama warung mie ngacoan yang sudah terkenal dan memiliki pelanggan setia serta 20 cabang di Indonesia. Persamaan pokok yang kedua adalah nama, konsep mie pedas, dan menu, menunjukkan adanya upaya memanfaatkan reputasi usaha klien kami, Pak Wira, demi keuntungan pribadi. Etikat buruk dapat diperkuat. Lalu, etikat
mingacuan milik Pak Wira dengan menu mie pedas. Lalu ada udang rambutan, udang keju, udang lumpia. Lalu di sini ada menu oleh Nona Susan. Terdapat mie pedas juga. Lalu udang balut rambutan, udang isi keju, dan udang isi lumpia. Sama persis bukan keduanya? Jika Pak Wira dapat membuktikan bahwa mereknya telah digunakan lebih dahulu dan cukup dikenal oleh masyarakat, mengapa Pak Wira tidak mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek Nona Susan, meskipun Nona Susan sudah memperoleh sertifikat? Baik, karena Pak Wira memerlukan observasi dan pengumpulan bukti, upaya penyelesaian mitigasi, kesadaran hukum dan konsultasi, tindakan proaktif setelah penemuan, dan pentingnya waktu untuk pengumpulan data. Instruksi. Tidak ada bukti yang pasti atau data yang menunjukkan bahwa pelanggan warung mingacuan beralih ke mingacuan karena kesamaan nama. Dalam kompetisi bisnis, perbedaan produk, kualitas, dan strategi pemasaranlah yang justru menjadi faktor utama keputusan pelanggan. Terima kasih. Dapat bukti bahwa waktu kami itu terdapat pengadukan terhadap nilai jual. Dari awal kami membangun usaha 2018, bisa dilihat dari data usaha kami memiliki keuntungan sebesar 3 miliar. Sementara itu, semenjak Nona Susan membangun outlet dengan nama sama yaitu Mingacuan, terdapat penurunan pendapatan yang dari pihak warung Mingacuan. Apakah Pak Wira mengetahui bahwa prinsip first to file dalam hukum Indonesia memberikan hak kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, terlepas dari siapa yang menggunakan nama terlebih dahulu? Jika Pak Wira merasa dirugikan, mengapa tidak mengambil langkah hukum untuk mendaftarkan mereknya sejak awal untuk melindungi haknya? Terima kasih. Jika Pak Wira telah fokus pada pengembangan dan ekspansi usaha sejak memulai bisnis warung mingacuan pada tahun 2018 dengan buka 20 cabang di seluruh Indonesia. Pada awal pendidikan usaha, Pak Wira belum memiliki informasi yang memadai atau sumber daya untuk melakukan pendaftaran merek dan kepercayaan terhadap pengakuan pasar. Pak Wira memperoleh pengakuan yang luas dari konsumen dan media sejak tahun 2018. Instruksi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sah. Dengan kata lain, jika Pak Wira tidak mendaftarkan nama mereknya, itu berarti kelalaian Pak Wira sendiri. Terima kasih. Saya kan mau mengalami kerugian karena kami kan. Jadi bagaimana Pak Wira bisa memastikan kerugiannya yang dialaminya tidak disebabkan oleh faktor lain, kayak seperti kualitas produk, strategi pemasaran, atau persaingan bisnis. Dan bilang, tahu dari mana kami mengalami kerugian pendapatan dikarenakan Nona Susan. Di sini kami mendapatkan bukti kalau misalnya dari tahun ke tahun, dari 2018 hingga 2024, kami memiliki rating yang baik. Bisa dilihat dari Google Maps. Rating-ratingnya sudah sangat banyak sekali. Tidak ada mengalami kualitas yang buruk, komplain, atau dan yang lain-lain. Lalu juga di Gojek juga sudah tertera, di Instagram dan di platform media lainnya. Instruksi. Mohon maaf saudara, seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam kompetisi bisnis, perbedaan produk, kualitas, dan strategi pemasaran yang justru menjadikannya faktor utama. Jadi dengan kata lain, mungkin saja produk Nona Susan lebih bervariasi dan lebih maju daripada produk Pak Wira. Tadi saudara bilang perbedaan menu. Di
dapat bukti langsung kalau menunya itu adalah sama dengan mie pedas. Lalu side-dish-nya terdapat udang isi keju, udang Instruksi saudara. instruksi ditolak. Lalu ada udang balut rambutan dan udang dan lumpia isi udang. Tidak terdapat perbedaan di sini. Walaupun menunya sama, tidak berarti rasanya sama. Bisa saja rasa punya Nona Susan lebih enak dan lebih terjangkau dibandingkan punya Pak Wira. Terima kasih. Tadi kata saudara bilang kalau rasa mungkin kami berbeda, tetapi enakan punya Nona Susan kan? Tetapi bukti di sini menunjukkan bahwa tetapi di sini bahwa rating di sini menunjukkan pelanggan kami sangat-sangat puas dengan produk kami dari 2018 hingga 2024. Cuman kami mengalami sedikit penurunan pendapatan dikarenakan Nona Susan ini mendaftarkan merek yang sama, mie ngacoan, sehingga membuat pelanggan setia kami bingung. Ini sebenarnya produk siapa? Ini outlet siapa? Outlet Pak Wira yang sering kami kunjungi kah? Atau